All gods will die. God the God Butcher menjadi musuh utama di film Thor yang keempat. Tentunya ini menjadi debut pertamanya di jagat perfilman MCU. Lalu karakter ini juga ada hubungannya dengan simbiot. Ternyata nggak cuma Spider-Man aja yang berhubungan dengan Venom. Dan akhirnya kita juga bisa tahu dari mana asal simbiot Venom itu berasal. Pada video kali ini kita akan membahas detail musuh besar para dewa di MCU. Ada teori menarik di film ini. Katanya sih Thor di sini ada 2. Tonton sampai akhir. Gorr the God Butcher sendiri akan menjadi villain utama di film Thor Love and Thunder, dimana yang kita tahu Christian Bale ini pensiun dari pekerjaannya sebagai Batman dan beralih menjadi Gorr the God Butcher. Lalu bagaimana Gorr bisa memiliki senjata simbiot? Mari kita bahas dulu asal-usul karakter ini. Karakter ini pertama kali muncul dalam komik Thor God of Thunder, isu yang pertama sampai yang ke-11. Gorr sendiri merupakan ras alien yang tinggal di sebuah planet tanpa nama, dan dia hidup sekitar 3000 tahun yang lalu. Pada kisahnya di komik, Gorr memiliki kehidupan yang cukup susah. Di planet ini dia sangat menderita, karena matahari di planet ini tidak pernah terbenam, yang membuat wabah kekeringan. Berarti bisa kita bayangkan seperti apa tandusnya planet ini. Mau makan susah, mau minum susah, lalu mereka makan pakai apa, cok? Hidup itu keras adik-adik. Dengan kondisi di planet itu yang memprihatinkan, para penghuni planet tetap sabar dan tabah menghadapi kehidupannya. Para penghuni di sini masih tetap menyembah dewa yang dipercayainya, dan mereka berharap dewa-dewa bisa merubah kehidupan di sana. Pada suatu hari saat Gorr masih kecil, Gorr sedang kelaparan. Dia menemukan sebuah apel, namun ibunya melarangnya memakan itu, karena buah itu sebaiknya dipersembahkan kepada dewa. Namun apa balasan dari dewa itu selama ini ketika sudah disembah-sembah? Nihil adik-adik. Mungkin dari sini pemikiran Gorr sudah berubah, bahwa dewa seakan-akan tidak peduli. Kehidupan yang tragis dialami Gorr sejak kecil, di mana ia harus kehilangan kedua orang tuanya. Ayah dari Gorr mati karena terkena penyakit demam matahari. Dan tidak hanya ayahnya yang tragis, ibu Gorr lebih tragis lagi. Ia harus mati karena dicapik-capik oleh makhluk asing yang datang ke planetnya. Gorr melihat langsung kejadian itu dan berlari. Tentu ibunya mengorbankan dirinya demi Gorr selamat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Gorr yang sudah dewasa memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Namun anak terakhirnya masih di dalam kandungan. Istri dari Gorr masih memiliki prinsip yang sama dengan ibu Gorr, yaitu kita tetap harus menyembah dewa dan berharap. Gorr hanya bisa diam dan bingung harus seperti apa. Suatu hari kejadian di mana kecelakaan menimpa keluarga itu. Gua yang menjadi tempat tinggal mereka harus runtuh, yang mengakibatkan istri dan anak di dalam kandungan itu harus jatuh dan mati. Sungguh tragis kehidupan yang dialami oleh Gorr. Pada suatu hari, Gorr bersama sukunya pergi bermigrasi untuk mencari persediaan air. Namun di tengah perjalanan, anak Gorr yang pertama harus meninggal karena kelaparan. Gorr sempat mengubur anak itu, namun ditentang oleh kelompoknya. Karena dalam kepercayaan kelompok itu, orang mati harus digantung, supaya arwah mereka diterima oleh dewa-dewa. Gorr melawan perkataan itu, dengan mengatakan bahwa dewa itu tidak ada dan tidak menolong. Dan akhirnya Gorr pun dirajam dengan batu dan memutuskan untuk meninggalkan kawanan itu. Pada saat jalan sendiri, dia melihat sesuatu yang jatuh dari langit. Gorr langsung mendekati sesuatu itu.
Ternyata itu adalah orang dengan armor hitam dan emas yang sedang bertarung, di mana kedua orang yang berarmor itu adalah seorang dewa. Dewa berarmor emas tersebut meminta pertolongan kepada Gorr. Tentu Gorr tidak sudi untuk menolong dewa itu. Dengan ajaib, armor hitam itu mencair dan berpindah ke tangan Gorr yang membentuk benda tajam, dan Gorr membunuh dewa itu. Kemudian zat hitam itu memberikan Gorr kekuatan, dan akhirnya Gorr bisa terbang dan memiliki tujuan hidup baru, yaitu membantai para dewa. Gorr memiliki senjata yang bernama All Black the Necrosword. Senjata ini diciptakan oleh Knull. Dan ternyata orang yang memakai armor hitam itu adalah Knull, yaitu God of Symbiote. Dengan kekuatan Necrosword, Gorr menjadi sangat kuat dan berumur panjang. Dia bisa mensummon senjata apapun dari zat hitam itu. Ia juga memiliki kekuatan untuk terbang kemanapun, dan tentunya untuk membantai para dewa-dewa yang ditemuinya. Sudah semakin jelas karakter ini dan seberapa OP Gorr nanti di filmnya. Pada trailer Thor Love and Thunder memperlihatkan sekilas dari kekuatan yang dimiliki oleh Gorr. Jika kita perhatikan pada scene Mjolnir yang terbang ke arah Jane, warga New Asgard sedang diserang oleh pasukan yang disummon oleh Gorr. Oh iya, kalau kalian kepo kenapa Jane bisa angkat palu dan siap nguli, link video ada di deskripsi ya. Pasukan itu membentuk semacam simbiot, di mana Gorr di sini memiliki kekuatan untuk membentuk pasukan simbiot. Tentunya ini mungkin adalah serangan pertama dari Gorr. Udah ada simbiot, siap-siap aja bakal ada Venom di universe MCU. Apakah Tom Holland akan ketempelan simbiot? Apakah akan ada cameo Spider-Man? Ya, bisa jadi sih. Di dalam trailer, narasi Gorr semua menunjukkan ketidaksukaan terhadap dewa-dewa yang ada, terutama kepada yang dia temui. The only ones who gods care about is themselves. Untuk di filmnya nanti dilalah ketemu sama Zeus dan Thor. Dan pada scene Gorr sedang mengambil pedang di tanah, itu merupakan pedang yang disummon dari kekuatan Black Necrosword, yang nantinya digunakan untuk bantai-bantai para dewa. Pada scene selanjutnya, Gorr sedang berjalan di sebuah lokasi yang dipenuhi oleh simbiot, atau mungkin tempat ini merupakan base camp dari Gorr itu sendiri. Dan dewa yang sudah dibantai di film ini berarti ada dua kayaknya, Behemoth dan Skylord of Invigard. Gorr di sini juga menancapkan pedang Black Necrosword di sebuah planet atau bulan. Ia menancapkan pedang itu guna mengaktifkan God Bomb yang dia buat selama ia memulai petualangannya untuk membantai para dewa. God Bomb ini ia ciptakan menggunakan jantung para dewa yang berhasil dia kalahkan. Nah, mari kita bahas Thor Multiverse. Ada teori menarik di mana di dalam komik, Gorr sudah sempat bertemu dengan Thor di masa lalu, dan Thor berhasil untuk mengalahkannya. Berarti dia harusnya sudah sadar dong dengan ancaman dari Gorr. Namun pada film ini seperti ada scene yang menunjukkan bahwa ia baru pertama kali bertemu. Apakah di filmnya nanti bakal mengusung tema multiverse? Teori ini diperkuat dengan adegan Thor yang bertemu Jane yang menggunakan kostum yang berbeda. Dan diperkuat lagi dengan Thor kaget dengan hadirnya sosok Jane yang tiba-tiba datang. Jane? Di film ini menunjukkan adanya dua Thor. Jane di sini malah justru berada di timeline utama. Dalam adegan Thor yang tidak dapat megang Mjolnir, ia mengenakan baju hitam dengan menggunakan bulu di pundaknya. Kemungkinan ini adalah Thor dari timeline utama. Namun pada scene selanjutnya menunjukkan bahwa Thor memiliki kostum lain, yaitu kostum emasnya. Diperkuat lagi dengan adegan Thor yang bingung dengan kehadiran Jane di situ.
Dan Thor varian ini membantu Thor dan kawan-kawan di universe utama untuk mengalahkan Gorr. Kemungkinan Jane di sini melakukan time travel yang dibuktikan dengan adanya patung kepala dewa dari berbagai macam universe. Ditambah lagi, kemungkinan besar karakter The Mighty Thor di sini lebih ke arah Jane Foster. Jane mencoba melakukan tindakan pencegahan dengan meminta tolong Thor varian untuk membantunya supaya Gorr tidak meledakkan God Bomb itu, yang damage-nya bisa menghancurkan dewa-dewa di seluruh universe. Karena pada scene akhir menunjukkan bahwa Thor yang mengenakan baju emas ini, dilihat dari ekspresinya seakan-akan sudah pernah bertemu dengan dirinya di masa lalu. Oh iya, cuma bisa aja ketukar. Thor yang di timeline utama itu yang pakai baju emas, dan Thor varian itu yang mengenakan baju hitam dengan adanya bulu di pundaknya. Karena dalam trailernya lebih banyak terhighlight Thor yang menggunakan baju emas. Ini sebatas teori ya, bisa benar dan juga bisa salah. Jadi bagaimana menurut kalian? Manakah Thor yang varian? Yang jelas Gorr di sini merupakan lawan yang tangguh, bukan lawan yang sembarangan. Dia bisa membunuh dewa yang dinilai memiliki kekuatan yang besar, namun dengan mudahnya di killing spree oleh Gorr. Yang jelas, Gorr melakukan itu karena sebuah alasan, karena ia mengalami penderitaan di semasa hidupnya. Hingga akhirnya Gorr bisa melakukan balas dendam kepada semua dewa. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Gorr ini adalah tindakan yang tepat dan benar? Bagaimana jika kalian ada di posisi Gorr sewaktu masa lalunya? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian memiliki teori lain, silahkan tulis di kolom komentar.